Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu guru calon guru penggerak di seluruh Indonesia? Perkenalkan, saya Jumiatun, guru SD Negeri 1 Patalan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora. Izinkan saya untuk memaparkan hasil aksi nyata saya, modul 1.4, budaya positif. Perkenalkan, beliau berdua adalah fasilitator dan pengajar praktik saya, yaitu Bapak Fajar Suryanto dan Bapak Ujiono. Berikut ini merupakan rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Yang pertama adalah latar belakang. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Selanjutnya, tujuan aksi nyata. Yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Tolak ukur keberhasilan aksi nyata saya adalah yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Selanjutnya, lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif atau keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Yang keempat adalah memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Yang selanjutnya yaitu dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama adalah dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua yaitu sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif yang ada di sekolah. Yang ketiga adalah orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunyatin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SD 1 Patalan dan yang terhormat Bapak Ibu Guru mulai kelas 1 sampai kelas 6 yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kesehatan, rahmat dan hidayahnya sehingga kita di sini bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua adalah sambutan kepala sekolah. Kepada Ibu Budarmini kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 1 Patalan, dan yang saya hormati pula tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Marilah pertama-tama kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan rahmat hidayah sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan ini, yaitu kegiatan diseminasi aksi nyata guru penggerak angkatan ke-7. Semoga acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan. Bapak Ibu yang kami hormati, yang kedua, marilah kita selalu panjatkan salam serta sholawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sebagai kepala sekolah, saya di sini tidak akan berpanjang lebar. Intinya, kami selalu mendukung acara atau program-program yang dilaksanakan oleh guru penggerak di SD kami. Untuk itu, saya memberikan waktu sepenuhnya, dukungan sepenuhnya kepada beliau-beliau untuk selalu memberikan hal-hal yang positif untuk kemajuan sekolah ini, sehingga nantinya SD 1 Patalan ini menjadi SD yang tidak kalah dengan SD-SD yang lainnya, sehingga walaupun kita letaknya di desa, tidak kalah dengan SD-SD yang ada di kota. Mungkin hanya itu, kami selalu mendukung hal-hal yang positif, aksi nyata positif yang dilaksanakan oleh guru-guru kami sebagai implementasi dari modul-modul yang ada di program guru penggerak. Mungkin hanya itu dari saya. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf, baik sikap atau kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Untuk melanjutkan acara berikutnya, yaitu acara materi tentang acara diseminasi calon guru penggerak yang akan dipaparkan oleh pemateri. Materi yang oleh narasumber, kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Patalan, beliau Ibu Darmini SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu guru calon peserta diseminasi untuk pagi hari ini, dan karyawan dan karyawati dari SDN Negeri 1 Patalan juga yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita selalu haturkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul di ruang kelas SD Negeri 1 Patalan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad
Muhammad SAW yang nanti kita tunggu-tunggu syafaatnya di akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru, terima kasih untuk meluangkan waktunya dalam menghadiri diseminasi program calon guru penggerak angkatan 7. Di sini saya mengucapkan terima kasih sekali karena Bapak Ibu guru sudah meluangkan waktunya. Nanti kita di sini hanya berbagi pengalaman apa yang saya dapatkan dari mengikuti calon guru penggerak angkatan 7 ini. Sangat luar biasa sekali Bapak Ibu. Mungkin pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan sebelumnya belum pernah saya dapatkan, atau mungkin nanti kita di sini sama-sama belajar, sama-sama berbagi pengalaman. Tidak ada yang menggurui, kita sama-sama berkolaborasi demi kemajuan peserta didik kita, yaitu di SDN Negeri 1 Patalan. Terutama mungkin kita di lingkungan kita juga bisa untuk anak kita sendiri, karena di program guru penggerak ini sangat luar biasa sekali, ilmunya sangat luar biasa sekali. Mungkin dulu yang saya hanya mengetahui, oh ternyata guru itu hanya sebatas kita hanya mengajar, memberitahu anak supaya pintar, dan tidak itu saja Bapak Ibu. Ternyata luar biasa sekali. Di sini saya tidak ada salahnya memperkenalkan diri saya. Di sini ada biodata saya, yaitu nama saya Jumiatun SPD. Tempat tanggal lahir saya yaitu di Blora 24 Januari 1992. Alamat saya di Desa Patalan, Buko Karanggi, RT 2 RW 6, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora. Dan saya bekerja juga di unit SDN Negeri 1 Patalan. Saya mengajar di kelas 1. Di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Blora. Kita lanjut. Nah, di sini saya mau memaparkan sebenarnya yaitu tentang modul 1.4, yaitu budaya positif. Menurut panjenengan, budaya positif itu bagaimana Bapak Ibu? Yang jenengan ketahui? Oke, kebiasaan positif. Nah, kebiasaan positif itu biasanya kita kayak seperti yang baik-baik saja, laras. Nah, di sini sebelumnya saya mempunyai keyakinan kelas. Nah, di sini ada beberapa poin. Ada belajar serius, santai dan bahagia, semangat dan paham, saling menghargai dan tepat waktu, mungkin diselingi humor, saling menghargai atau memiliki hak yang sama dalam berpendapat, peka dan dengan mikrofon dan berkata dengan sopan. Nah, di sini keyakinan kelas ini sering kita lakukan. Mungkin sudah Bapak Ibu guru sudah dilakukan setiap hari ya. Mungkin karena kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, karena kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka, nah mungkin keyakinan kelas ini sudah kita terapkan karena anak-anak biar merasa nyaman dan senang. Nah, di sini di modul ini kita itu diyakinkan untuk biar anak merasa nyaman, merasa tidak kayak ditekan sesuka anak, bukan sesuka anak, tapi dengan istilah mungkin anak tersebut kita tuntun di belakangnya, karena mungkin anak mempunyai bakatnya sendiri-sendiri, minatnya sendiri-sendiri. Jadi kita sebagai pendidik, harus ada di belakangnya. Nah, biasanya kita di kelas itu belajar serius, tapi juga harus kita selingi dengan belajar dengan santai, bahagia, mungkin diselingi dengan anak-anak diajak nyanyi, diajak untuk tepuk-tepuk atau yang lainnya. Atau Bapak Ibu guru sudah melakukan di kelasnya masing-masing ya? Alhamdulillah ya. Mungkin nanti bisa berkolaborasi lagi ke depannya. Nah, di sini semangat dan paham, tentunya kita selalu semangat, anak-anak juga diterapkan untuk selalu semangat dan
kita sebagai pendidik harus saling menghargai. Mungkin kita ajarkan kepada peserta didik kita, anak kita, kalau kita itu manusia yang bermakhluk sosial, saling menghargai. Dan mungkin tepat waktu ini yang dimaksud yaitu mungkin anak-anak mungkin kadang terlambat, kita kasih tahu bagaimana anak tersebut biar disiplin waktu, seperti itu ya. Nah, diselingi humor ini yang tadi saya maksud. Mungkin kalau mungkin kita dulu sebagai peserta didik mungkin itu kita pernah diajar oleh bapak ibu kita dulu yang pernah kita duduk di bangku sekolah. Mungkin kita itu merasa bapak ibu guru kita itu kilat sekali. Nah, biar tidak seperti itu, biar tidak terjadi kepada peserta didik kita, makanya kita beri selingan humor, bercanda, tapi bercanda yang positif. Nah, ini saling menghargai yang tadi saya maksud. Terus sama-sama berpendapat, si A berpendapat, si B berpendapat, diberikan semuanya untuk berpendapat, tidak membeda-bedakan. Kita harus netral. Terus di sini peka dengan mikrofon ya tadi mungkin berkaitan dengan berpendapat satu sama lain itu ya. Terus berkata dengan sopan, tentunya kita juga sebelum anak-anak tahu, kita juga harus menerapkan pada anak-anak. Nah, kita semaksimal mungkin, sebisa mungkin kita di depan anak-anak itu menunjukkan sikap yang sopan, tanggung jawab. Mungkin bapak ibu guru di sini sudah semuanya ya, alhamdulillah mungkin sudah semuanya. Jadi kita hanya saling mengingatkan, mungkin saling mengingatkan atau mungkin saling berbagi pengalaman. Di sini ini dokumentasi keyakinan kelas saya. Mungkin bapak ibu guru juga sudah melakukannya. Mungkin kita belajar tidak ada di dalam ruang kelas, boleh di luar ya, karena biar anak tidak merasa bosan di dalam kelas, terus juga bosan ya, biar mencari angin segar. Nah, kita masuk ke materi. Nah, ini di sini ada sebuah pertanyaan tematik, yaitu setuju atau tidak setuju. Hukuman nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut panjenengan gimana Bapak Ibu? Hukuman dapat mendisiplinkan anak, betul nggih? Ya, kata Pak Idam bisa, Bu Siti kadang-kadang nggih. Saya tampung dulu. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut jenengan setuju nomor boten Bapak Ibu? Setuju. Yang ketiga yaitu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, di sini kita akan bahas sama-sama nggih. Kita akan bahas sama-sama yaitu ini topik yang nanti akan saya sampaikan. Kita lanjut. Nah, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini ada perubahan paradigma stimulus respon, yaitu teori kontrol atau teori pilihan, yaitu ada 2 poin, yaitu poin stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Di sini yang poin stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang teori kontrolnya atau pilihannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Menurut panjenengan yang ada di poin ini, pertama, jenengan setuju yang mana Bapak Ibu? Teori kontrol. Di sini teori stimulus mungkin sudah pernah, ya mungkin sudah melekat di kehidupan kita sehari-hari. Intinya itu kita mencoba untuk anak kita suruh itu seperti kemauan kita. Nah, itu jangka panjangnya tidak bagus. Saya dulu mungkin didoktrin oleh bapak ibu guru
atau pilihan itu, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi dibebaskan tanpa ada paksaan dari pihak luar atau siapapun. Jadi anak itu merasa percaya diri. Oh, aku nggak dikokon guru, bapak ibu guruku, aku sudah merasa percaya diri. Seperti itu, ya. Dan di sini ada beberapa contoh, yaitu ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, ini ya. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita tidak bisa menginginkan orang tersebut harus seperti kita, karena setiap orang itu mungkin sama ya, tapi isi kepala itu boleh berbeda, tidak sama. Nah, saya mungkin sendiri kalau saya seperti ini kok, beliau mengingat seperti itu, saya juga tidak mau. Wah, saya pengennya gini, mungkin seperti itu. Nah, peserta didik kita juga seperti itu. Jadi kita sebagai pendidik, kita harus memahami karakter mereka masing-masing. Satu dari mungkin dari satu kelas semuanya kita memahami, atau satu sekolahan kita memahami. Nah, mungkin ini juga kita bisa terapkan kepada anak kita sendiri, Bapak Ibu di rumah. Mungkin ya memang sudah saya terapkan, saya tidak bisa menginginkan anak saya itu harus seperti saya. Itu sudah saya terapkan, alhamdulillah. Jadi saya sedikit mengetahui, oh anak saya pengennya seperti ini. Jadi saya tidak bisa memaksakan kehendaknya. Mungkin kita bebaskan, dalam arti kita bebaskan itu kita tutup dari belakang, ya. Terus ini ada beberapa poin lagi. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini di guru penggerak ini kita diharapkan itu tujuannya yaitu berkolaborasi dengan pihak lain. Ya, mungkin saat ini di kementerian kita itu menciptakan kurikulum merdeka. Itu sebenarnya kita itu dituntut untuk berkolaborasi. Kalau dulu kita disuruh kompetisi, kalau sekarang kita harus berkolaborasi. Mungkin nanti bisa kita praktekkan berkolaborasi, mungkin saya dengan Budian atau Pak Idan atau Bapak Ibu guru yang lainnya. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tadi ya, model berpikir menang kalah, model berpikir menang. Nah ini ya. Terus kita lanjut lagi, di sini ada disiplin positif, yaitu dicetuskan oleh Dr. William Glasser, yaitu teori kontrol atau teori pilihan. Di sini ada beberapa poin. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Semua perilaku memiliki tujuan. Model perilaku menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ini ada lagi kebutuhan kita berbeda, semua tidak sama, jadi berbeda-beda. Terus di sini turun lagi ke makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, di sini kita juga di kurikulum merdeka ini ya, itu satu kesatuan sama dengan guru penggerak. Jadi kita nanti menerapkan apa saja dari profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi ya. Nah, di sini tadi ada lagi, jadi antara motivasi, ada motivasi intrinsik dan motivasi intrinsik dari luar dan dalam. Mungkin saling berkesinambungan satu sama lain. Di sini ada teori motivasi, yaitu ada 3 poin: untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Nah, tadi ya, kita kembali ke awal tadi hukuman. Nah, hukuman itu kalau diterapkan ke anak itu menurut saya pribadi dalam jangka panjangnya itu tidak baik.
Mungkin diingat-ingat anak-anak sampai besok tuanya. Saya pribadi seperti itu Bapak Ibu. Mungkin panjenengan sedaya pernah waktu duduk di bangku sekolah, panjenengan dihukum Bapak Ibunya waktu dulu ya. Nah, jenengan masih mengingat-ingat nggak ada rasa kayak trauma? Masih? Tentunya seperti itu. Nah, kita sebagai peserta pendidik, nah kita posisikan diri kita kepada seperti peserta didik kita. Nah, mungkin kalau peserta didik kita seperti itu, bagaimana rasanya? Mungkin akan terjadi anaknya mentalnya kena, psikisnya kena, down, tidak percaya diri, menyendiri atau bagaimana kan ya? Nah, dari itu di sini saya sangat menyampaikan kalau hukuman itu menurut saya dalam jangka panjang itu tidak bagus ya, kurang bagus. Terus tadi untuk memberi lanjutannya yaitu nilai-nilai kebajikan universal dan turun ke keyakinan kelas yang saya sebutkan tadi. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol, juga saling berkesinambungan satu sama lain ya. Ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan ya. Yang pertama yaitu penghukum dan rasa bersalah. Nah, ini ya. Terus yang selanjutnya yaitu teman dan pemantau, dan yang selanjutnya yaitu manajer. Nah, di sini nanti saya akan menampilkan sebuah segitiga restitusi. Nah, nanti kita lanjutkan yang segitiga restitusi. Boleh kita lanjut lagi ya? Atau sudah jenuh Bapak Ibu? Oh, lanjut ya. Monggo kali kita santai-santai saja. Monggo dinikmati, direhapi yang disediakan ya. Nah, di sini apa makna dari disiplin? Makna dari disiplin yaitu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Nah, gini ya, anak kita itu di tahap belajar. Nah, mungkin berbeda-beda, tahapannya berbeda-beda. Satu anak dengan anak yang lainnya itu berbeda-beda. Jadi kita harus memahami. Mungkin si A ini kok disiplin, yang ini disiplin, yang B wah ini kurang disiplin. Nah, kita bisa memahami. Mungkin anak tidak bisa disamakan satu sama lain. Nah, yang ini disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah, yaitu menjadi kesatuan, menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Nah, di sini ada nilai kebajikan universal. Ini di sini senilai tersebut itu bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang berbeda-beda ya. Apalagi kita hidup di berbagai adat suku bangsa dari mulai Sabang sampai Merauke ya. Jadi tidak bisa kita samakan orang Jawa dengan orang Sumatera atau sebaliknya ya, tidak bisa kita samakan. Nah, itu juga mungkin kepada peserta didik kita. Di sini dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seorang atau motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, ini ya. Jadi nilai-nilai kebajikan ini diyakini dapat memberikan motivasi dari dalam diri kita, biar terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam dan mencapai tujuan yang mulia. Jadi mungkin kepada peserta didik kita juga gitu, kita harapkan anak-anak itu mempunyai motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri. Mungkin kita bisa terapkan sendiri ya Bapak Ibu ya. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini ya dimensinya ada beriman, bertakwa,
mandiri, bernalar kritis, berkebinaan global, dan bergotong royong serta kreatif. Mungkin di kelas panjenengan sudah diterapkan semuanya deh, karena kita sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Mungkin belum 100%, setidaknya Bapak Ibu guru sudah mengenalkan kepada anak-anak deh. Selanjutnya yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, di sini ada 3 poin, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini adalah motivasi eksternal dari luar ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, berarti motivasi dari luar juga. Yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini motivasi dari diri sendiri. Nah, ini nanti yang berkaitan dengan tujuan disiplin positif. Ini nggih. Nah, diharapkan kita menurut Bapak Ki Hajar Dewantara itu, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cara buat pemerintah diri sendiri. Jadi ini Bapak pendidikan kita, tentunya kita itu tidak hanya menyuruh, tapi kita harus ada kesadaran pada diri kita sendiri ya. Kita sadar diri, mungkin kita tergerakkan diri kita. Nah, di sini sesuai dengan kutipan kutipan dari motivasi dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Nah, ini biasanya dihukum dengan penghargaan. Kita sering bahkan selalu kita lakukan. Nah, ini mungkin dengan nanti saya diskriminasi, mungkin Bapak Ibu guru akan lebih terbuka lagi ya. Nah, di sini bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Nah, hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang lain, atau yang untuk melakukan atau meminta membujuk. Dorongannya dari eksternal ya, jadi tidak pada diri kita sendiri. Mungkin penghargaan diberi imbalan. Mungkin anak-anak gini, aku maulah karena ada hadiahnya. Nah, itu menurut saya itu kurang bagus Bapak Ibu ya. Jadi tidak harus dengan hadiah, tidak dengan hadiah anak-anak harus mau. Mungkin boleh dengan cara yang lain ya. Nah, ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan penghukum ini ya, nanti pengaruhnya penghargaan penghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Jadi mungkin dari si A, mungkin anak-anak seperti ini, aku dapat hadiah, kamu nggak dapat hadiah, saling mengejek, itu tidak baik ya. Jadi kita harus sama-sama kolaborasi, saling dari dalam diri kita sendiri. Jadi anak-anak itu tidak termotivasi dengan hadiah ini. Malah mungkin kita sering ya memberikan hadiah anak-anak, entah nanti diberikan pensil atau diberikan sekedar jajan atau apa ya. Tapi kalau di luar penghargaan nggak apa-apa ya. Tapi kalau seperti itu mungkin kurang tepat, malah kalau pujian itu baik pujian ya, sangat baik sekali pujian. Tapi pujiannya jangan anak-anak itu tersebut harus bergantian, karena mungkin yang lainnya merasa kok yang dipuji anak itu, mungkin anak yang lain boleh dipuji dengan dia setiap anak memiliki kelebihan berbeda-beda, boleh dipuji Budian, bagus itu. Budian sudah menerangkan ya. Berarti ya boleh kita memuji, tidak ada salahnya memuji anak. Kita aja kalau dipuji merasa senang ya, apalagi anak-anak. Nah, ini dihukum oleh penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan
tugas, tapi kita bahas bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Di sini ada tindakan guru dan hukuman atau konsekuensi ya. Menurut panjenengan, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut panjenengan hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Ya, kita tahu dulu hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Menurut panjenengan hukuman atau konsekuensi? Murid diminta untuk push up 15 kali. Nah, karena tidak menggunakan masker ke sekolah, menurut panjenengan hukuman atau konsekuensi? Nah, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran mungkin PJO kan ya? Atau nanti pengerjaan PR ya? Apa monggo? Konsekuensi. Nah, di sini kita akan bahas ya. Di sini ternyata panjenengan di mana ini ya? Ada yang pertama tadi yaitu ternyata hukuman. Kenapa hukuman? Anak disuruh mencatat 100 kali. Bagaimana kalau kita sendiri? Kalau kita sendiri capek. Nah, itu ya capek. Jadi anak merasa capek, lelah. Terus kayak mau ke sekolah aja malas loh. Laras kemudian kayak mau ke sekolah aja loh malas. Dihukum Bapak Ibu guruku. Nah, jangan kita ciptakan biar anak tersebut tidak merasa seperti itu. Nah, kita ganti dengan konsekuensi. Menurut panjenengan hukuman dan konsekuensi lebih lebih ringan ke konsekuensi ya, karena kalau hukuman itu jangka panjang, kalau konsekuensi itu jangka pendek saat itu saja ya. Terus lari tadi itu juga hukuman, anak disuruh lari. Nah itu juga mungkin bisa diganti dengan konsekuensi yang lain, tidak harus lari berupa fisik itu mungkin anaknya dari rumah mungkin kurang enak badan, kita nggak tahu. Nah itu terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini konsekuensi jadi anak punya rasa tanggung jawab pada dirinya. Nah, aku nyoret-nyoret kertas teman saya, temanku. Nah, aku harus menggantinya. Nah, seperti itu Terus membersihkan tumpahan air di meja, itu juga konsekuensi. Dia menumpahkan, dia yang membersihkan. Tidak perlu kita hukum berat-berat, disuruh lari, disuruh push up, itu tidak, kurang bagus. Terus murid disuruh untuk mengenakan sepatu, nanti seharian itu hukuman. Boleh diganti dengan yang lainnya Bapak Ibu, yang lebih ringan. Terus ini tadi lari mengeluarkan basket karena terlambat. Mungkin ini tadi sudah kesepakatan. Jadi kalau ini kan pada saat pembelajaran PJOK mungkin lebih beda lagi kalau di kelas mungkin kurang baik, kurang tepat selanjutnya yaitu di sini tadi ini perbedaannya antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyanyikan harus terjadi. Nah tadi seperti tadi anak merasa takut, merasa mau sekolah takut, merasa kayak aku diisen-isen, dipermalukan Bapak Ibu, aku malu dengan temanku, malu dengan adik kelasku, kakak kelasku, nantinya dibilangkan orang tuaku bagaimana. Nah, seperti itu Jadi jangka panjangnya itu kurang bagus. Mungkin kurang bagus. Nah ini konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Seperti tadi anak menumpahkan minuman, anaknya hanya mengeluh, itu saja, tidak harus dihukum dengan hukuman yang berat. Terus ini membuat anak sakit fisik maupun hati, itu bakal diingat-ingat Bapak Ibu, diingat-ingat seterusnya sampai mungkin sudah tua, mungkin sudah diingat-ingat. Saya pribadi seperti itu, tapi ya sudah, saya tidak akan menerapkan kepada peserta didik saya seperti itu kurang tepat kalau menurut saya.
Terus tadi kalau konsultasi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek itu saja, tapi tidak diingat-ingat, malah membuat anak tersebut oh iya, aku harus bertanggung jawab. Aku nek numpahkan air di meja temanku, aku harus bertanggung jawab, dibereskan. Mungkin aku lebih hati-hati lagi, termotivasi dari dalam dirinya sendiri. Nah seperti itu, ge. Terus ini anak membenci kedisiplinan, jadi benci sekali Bapak Ibu, ge. Aku kudu ngene-ngene, seperti itu biasanya. Terus anak menghargai disiplin, terus bersifat paksaan. Kalau hubungan itu dipaksa bukan dari dirinya sendiri, tapi dipaksa dari orang lain. Kalau konsultasi stimulus atau tanggapan, dia merespon, oh saya menjatuhkan air di meja teman saya merasa merespon, saya harus membersihkan, seperti itu. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah ini mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk diingat-ingat terus, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembuhkan kesalahan anak. Padahal ini orangnya ini, anaknya ini tidak suka, tapi karena dipaksa oleh bapak ibu guru mungkin dilakukan dengan rasa terpaksa, disembunyikan rasa hatinya ini, disembunyikan hatinya sedih, tapi dia merasa semangat meskipun hukuman itu merasa berat bagi dia. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan selanjutnya hukuman menimbulkan marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan tidak dihargai dari luar. Pasti anak temannya itu gini, mau kamu tadi habis gini diumum kayak dibully lagi, itu pasti itu kita tidak tahu di mana dibully lagi atau nanti di rumah itu dibully lagi kalau tahu itu seperti itu. Habis salah terus dibully lagi, semakin sudah down semakin down. Nah itu terus yang konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu atau tidak terus menerus. Nah ini, kita lanjut di restitusi. Apa restitusi itu? Restitusi merupakan proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini restitusi itu merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencapai atau mencari solusi untuk masalah mereka. Tidak langsung di hari ini, jadi kita melakukan restitusi dulu, ditanyakan kenapa, penyebabnya, kok bisa seperti ini. Nah, jadi tidak harus marah-marah dulu, kita ditanyakan dulu sebabnya apa, cara baik-baik, anak merasa nyaman, terlindungi, dan mungkin mau bercerita kepada kita, merasa terbuka kepada kita. Karena selain kita jadi bapak ibu guru di sekolah, kita juga orang tua bagi mereka. Jadi kita harus melindungi seperti anak kita sendiri, Nah, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia. Terus memperlakukan orang lain. Kalau dia sudah dihargai, mungkin dia akan berpikir saya harus juga menghargai orang lain. Seperti itu. Dan itu terjadi dari motivasi dari dalam dirinya sendiri, intrinsik tadi. Apakah bapak ibu guru di kelasnya seperti itu, menerapkan seperti itu kurang lebih, atau mungkin belum masih kurang atau sudah Oke, mungkin nanti kedepannya kita bisa lebih baik lagi, tidak harus dengan hukuman, biar anak merasa nyaman juga. Nah di sini identitas gagal. Kita lanjut Nah di sini ada ciri-ciri restitusi, ada 9 ciri-ciri, yaitu yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun melainkan untuk belajar dari kesalahan, belajar dari pengalaman, harus lebih hati-hati, lebih baik lagi, mungkin tidak mengulangi lagi lah. Terus memperbaiki hubungan, tawaran dan bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah, untuk menggali dirinya, tadi salah Nah, seperti itu. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan
Jadi tidak asal, ada tindakannya, ada dasarnya. Restitusi diri cara yang paling baik. Mungkin nanti bisa diterapkan jika peserta didiknya di kelas, muridnya di kelas seperti itu bisa melakukan restitusi. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, dan restitusi fokus pada solusi, serta restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini tadi keyakinan kelas. Lanjut lagi, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, di sini ini pertanyaan di slide ini karena ada motivasi intrinsik. Jadi kita kalau mengendarai roda 2 itu harus menggunakan helm, harus kita sadar diri. Kalau tidak sadar diri, nanti bagaimana kalau kita di jalan kenapa kita tidak menggunakan helm? Nah, itu kita harus berpikir dulu. Nah, itu juga kepada peserta didik kita harus mempunyai rasa seperti itu dari dalam dirinya. Karena nanti kalau aku salah, kalau tidak baik, kalau kedepannya bagaimana? Nah, itu sudah bisa berpikir seperti itu yang diharapkan dari restitusi atau keyakinan kelas ini. Terus kita lanjut. Nah, ini di sini budaya positif. Nah, tadi dari kata budaya positif itu hal-hal yang positif. Nah, di sini budaya positif itu ada 3 lingkup, yaitu lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Mungkin kita semua sudah melakukan ini, lingkungan positif, keyakinan kelas. Nah, mungkin belum sempurna. Mungkin nanti setelah diseminasi pada pagi hari ini, Bapak Ibu guru bisa lebih lagi dalam melakukan budaya positif yang ada di kelasnya masing-masing atau di luar kelasnya masing-masing. Nah, di sini ada peraturan dan keyakinan kelas. Nah, ini langsung kita bahas aja peraturan dan keyakinan kelas. Nah, ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu keyakinan kelas adalah tanggung jawab. Ya, harus tanggung jawab, dikembalikan di tempatnya lagi, tidak ditaruh di situ. Anak mungkin bisa nanti di kelas berjajaran. Nah, itu gunanya restitusi tadi, keyakinan kelas tadi. Anak bisa tanggung jawab, buku ini harus saya kembalikan. Nanti besok kalau dipakai teman saya tidak mencari lagi di mana-mana, udah di situ. Mungkin seperti itu. Dilarang mengganggu orang lain, itu menghormati orang lain. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu menghormati orang lain atau berkomitmen dalam pelatihan kelas. Dilarang melakukan kekerasan, yaitu tadi keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Ini kalau kita di peserta didik kita tingkat sekolah dasar ini belum mungkin lainnya. Nah, itu kesehatan mungkin kalau rokok belum rokok ada atau belum mungkin yang kelas tinggi Bu Siti, anak kelas 6 ada kasus mungkin merokok. Tidak, alhamdulillah. Nanti mungkin tidak ada kesehatan, ya itu kurang bagus. Mungkin ini juga nanti di tingkat sekolah SMP atau atasnya lagi. Terus bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar, antri. Nah, itu budaya antri. Gunakan masker ke sekolah mungkin atau keluar rumah, itu juga kesehatan dan keselamatan pada dirinya sendiri tanpa disadari. Saya kalau nggak pakai masker nanti kena debu. Oh, saya pilek, saya harus menggunakan masker. Apalagi kemarin kita sudah selesai wabah COVID. Alhamdulillah kemarin anak-anak juga sudah sadar diri. Itu di kelas saya juga kemarin anak-anak tanpa saya paksa, saya suruh anak-anak menggunakan masker.
mungkin di kelas panjenengan sedaya sudah menggunakan masker, gitu ya. Terus jangan berlari di kelas atau koridor. Nah ini juga keselamatan, takut jatuh atau apa, ya. Takut nanti mengganggu orang lain atau temannya, mungkin yang lainnya juga. Kebutuhan dasar dan dunia berkualitas. Nah ini ya, kebutuhan dasar manusia itu kita ada 5 poin, yaitu yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup itu kita juga selanjutnya mungkin dari kita semua butuh bertahan hidup. Kalau kita ada punya rumah bertahan hidup gimana? Nah itu contoh kecilnya ya. Terus kasih sayang dan rasa diterima itu juga perlu ya. Kasih sayang dan rasa diterima itu juga perlu. Anak kita, anak peserta didik kita juga gitu. Harus dia merasa harus disayang sama bapak ibu guru dan rasa diterima oleh orang lain, temannya atau bapak ibu guru juga. Terus yang selanjutnya yaitu penguasaan. Nah ini penguasaan itu yang dimaksud penguasaan adalah dari di sini anak juga bisa ke sana atau mungkin anak tersebut merasa kayak apa ya? Betul sekali menjadi senior. Nah itu kesenangan. Nah ini kesenangan anak peserta didik kita juga butuh senang seperti kita, betul? Kalau anak merasa senang, pembelajaran juga rasanya nah itu nyaman, tentram, senang, nggak mau pulang. Kalau ke sekolah di kelas itu nggak mau pulang biasanya kalau merasa nyaman. Nah itu anak, karakter anak itu seperti itu bapak ibu. Terus yang terakhir yaitu kebebasan. Nah di sini makanya kita memberikan kebebasan kepada anak, tapi dengan tanda kutip. Anak tersebut bebasnya dalam hal yang positif, dan kita sebagai pendidik kita harus selalu mengikuti dari belakangnya. Kita kayak semacam seperti main layangan itu loh, ditarik ulur, ketika sudah jauh kita tarik lagi, kita ingatkan lagi, seperti itu, Selanjutnya yaitu, nah ini kita lanjut di 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini ada identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, dan identitas berhasil atau sukses. Nah ini ada 3 poin dari guru berbuat, guru berkata, hasil kaitan dan dengan dunia berkualitas, terus murid berkala, dampak pada murid. Di sini 5 posisi kontrol ini itu ada penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman atau pemantau, dan serta manajer. Nah ini yang berkaitan tadi dengan 5 posisi kontrol. Nah ini pernyataan-pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah siapa yang mengatakan membuat orang merasa bersalah? Nah diomongin kayak seperti itu, saya merasa kecewa sekali dengan kamu. Itu menyakitkan tidak Bapak Ibu? Sangat menyakitkan sekali. Itu membuat merasa bersalah. Kurang tepat kurang tepat. Anak menjadi kayak, kok saya seperti itu ya, dan seperti itu ya. Anak merasa kayak takut, kayak merasa dihakimi sendiri. Nah itu Terus kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Nah itu penghukum. Siapa yang mengatakan itu penghukum? Ayolah lakukan demi ibu bapak. Nah itu sebagai posisi kontrol yaitu teman. Berarti kita juga sebagai pendidik itu juga melakukan posisi kontrol sebagai teman juga kepada peserta didik kita. Kita ibaratkan dia teman kita Jadi anak juga merasa terbuka. Kalau tidak ada sekat di antara bapak ibu guru dengan peserta didiknya. Jadi ada keterbukaan. Mungkin anak tersebut mau bercerita pada kita. Nah itu kalau kita posisi kontrol yaitu teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini sebagai pemantau? Terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah itu kita posisikan sebagai manajer. Terus kamu selalu
ada bergerak antara peraturan normator, konsekuensi atau hadiah, dan nilai-nilai manajer memperbaikinya. Nah, di sini ini segitiga restitusi. Nah, di sini segitiga restitusi ada segitiga restitusi yaitu yang pertama yaitu validasi kebutuhan, terus menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Nah, di sini ya validasi kebutuhan yaitu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kita validasi dulu, ditanyakan kenapa, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, ini kita validasi dulu. Mungkin anak tersebut melakukan kesalahan, kita validasi dulu, kita tanyakan alasannya kenapa kok bisa melakukan seperti itu. Oke. Terus jadi anak itu kayak apa ya, kayak oh saya itu diperhatikan ya oleh bapak ibu guru, tidak langsung dihukum, divalidasi dulu kenapa, salahnya apa, seperti itu. Terus menanyakan keyakinan. Nah, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, mungkin sebelumnya sudah melakukan kesepakatan kelas atau keyakinan kelasnya. Nah, anak-anak diingatkan lagi nilai-nilai yang telah kita sepakati. Masih ingat gak anak-anak kemarin mungkin anaknya melakukan kesalahan, itu ditanyakan masih ingat gak nilai apa yang kamu langgar. Misalnya seperti itu. Kami ingin menjadi orang yang seperti apa nantinya, kita tanyakan. Yang selanjutnya itu kita menstabilkan identitas. Nah, kita tidak harus kamu itu salah, kamu itu gini. Tidak, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, bukan? Mungkin bisa digantikan dengan kalimat tersebut. Jadi anak tidak merasa mentalnya down sekali. Nah, terus kita stabilkan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, temanmu kemarin juga. Jadi kamu tidak merasa bersalah, jangan diulangi lagi atau bagaimana. Kita berbicara dengan baik-baik. Terus berkaitan dengan segitiga restitusi. Nanti mungkin bapak ibu guru kalau belum menerapkannya, saya yakin kedepannya bisa menerapkannya dengan cara segitiga restitusi. Nanti kita bisa berkolaborasi bapak ibu jika ada masalah misal bisa diselesaikan sendiri. Kalau memang hal tersebut tidak bisa diselesaikan sendiri, mungkin kita berkolaborasi dengan bapak ibu guru lain atau dengan kita meminta bantuan atau kolaborasi dengan ibu kepala sekolah kita, Jadi masalah tersebut tidak kita sendiri. Jika merasa berat, jika merasa anak tersebut kurang, kita bisa meminta tolong atau berkolaborasi dengan teman yang lain setelah menerapkan segitiga restitusi. Nah, selanjutnya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, yaitu menstabilkan identitas. Nah, di sini guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kita juga mungkin sebagai seorang guru juga pernah melakukan kesalahan, karena kita juga makhluk yang tidak sempurna. Semua orang pasti melakukan kesalahan. Nah, kita bisa tadi menstabilkan identitas ini dengan tidak ada manusia yang sempurna. Juga Bapak Ibu juga pernah salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Mungkin dikatakan dengan kata-kata tersebut. Terus ini tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Terus lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap kepada dirimu sendiri? Nah, tentunya kita menyadarkan anak biar dia punya rasa cintanya kepada dirinya kalau menyalahkan dirinya sendiri. Lanjut lagi, yaitu ini validasi kebutuhan, Di sini yaitu guru mengatakan kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, oh berarti ini gak buruk tenanan. Oh berarti aku tidak benar-benar, maksudnya tidak, salahnya tidak fatal. Anak itu bisa berpikir seperti itu. Kita bisa memvalidasi kebutuhannya seperti itu. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Ditanyakan, oh iya itu ya anak ini ternyata karena mungkin misal terlambat oh iya mungkin tadi malam begadang atau apa, ditanyakan misal, atau lupa tidak mengerjakan PR, dia pagi-pagi sudah mengerjakan di rumah. Kalau bahasa kita kayak terburu
guru. Nah itu jadi semuanya kayak sekolah itu ke sekolah jadi terlambat misal. Terus apa yang penting bagi kamu, kita bisa tanyakan seperti itu. Terus kamu boleh tetap berusaha mencegah sikap kamu, tapi kabarnya sikap yang lain deh yang baru. Misalnya seperti itu. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul misal, oke? Terus lagi, apakah kamu bisa melakukan dengan hal yang lebih baik besoknya, misal seperti itu ya. Kita itu kayak memvalidasi anak itu tidak hanya dengan kata-kata yang kurang bagus atau tidak diterima anak. Jadi memvalidasi itu dengan hal-hal yang mungkin tidak menyinggung perasaan anak. Nah ini ya, menanyakan keyakinan tadi, yaitu guru berkata apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang kita telah sepakati. Nah kelas yang ideal itu seperti apa sih? Anak-anak bisa ditanya seperti itu ya. Kamu ingin menjadi anak seperti apa nantinya? Nah, anak juga mau menjawab kalau kita bertanya. Kita pancing lah intinya biar anak mau terbuka pada kita. Apa yang kamu rasakan? Mungkin anak merasa pusing, saya sedih bu, saya gini. Oh kita mengetahui anak tersebut sedih. Nah itu ya, ketika kamu melakukan hal itu, kamu menjadi orang yang seperti apa, misalnya seperti itu ya. Kita bisa menggantikan pertanyaan-pertanyaannya itu yang lebih menyenangkan anak, biar anak lebih terbuka kepada kita. Kita posisikan diri kita sebagai orang tua beliau, anak-anak beserta didik dan sebagai teman juga. Yeah. Ini ada refleksi ya, hal baru apa materinya ini. Alhamdulillah kok sudah selesai sampai di sini. Nanti mungkin bisa ada tanya jawab sedikit ya dari perwakilan Bapak Ibu guru atau dari Ibu Kepala Sekolah sendiri bisa ditanyakan. Terus nanti kita saling berbagi pengalaman saja. Mungkin nanti kalau misal Bu Rofi bertanya atau bolehlah Bu Siti menjawab atau sebaliknya seperti itu. Jadi kita saling berkolaborasi di sini ya. Diskriminasi ini tujuannya kita berkolaborasi agar modul budaya positif ini bisa tersampaikan kepada Bapak Ibu sedoyo ya, dari apa yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak. Nah di sini kita sampai di refleksi. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Terus yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Yang ketiga yaitu peran Among seperti apa yang saya telah lakukan selama mengikuti diseminasi ini atau modul ini ya. Saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah nanti modul ini. Mungkin saya boleh minta pendapatnya atau sarannya, bukan ke lebih pertanyaan deh, saran dan pendapatnya dari perwakilan Bapak Ibu guru, monggo dari diskriminasi yang didapatkan pada pagi hari ini, supaya kedepannya saya maupun panjenengan sedoyo akan lebih baik lagi untuk kebaikan dari peserta didik kita ya. Monggo, ada yang mau memberikan pendapat? Ya, monggo Bu Dian, boleh ke sini Bu Dian, di situ aja ya. Oke, ya boleh Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dian, saya ibu guru dari kelas 5. Di sini saya tidak akan memberi pertanyaan, namun hanya menyampaikan kesan-kesan saja selama saya mengikuti diseminasi ini, Bu. Jadi diseminasi ini menurut saya sangat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi saya, karena sebelumnya mungkin saya belum pernah mendapatkan materi seperti ini, sehingga saya merefleksi diri saya sendiri, Bu. Ketika saya mengajar, ternyata kemarin itu saya lebih cenderung ke posisi kontrol sebagai seorang penghukum mungkin, Bu. Belum bisa menerapkan ke posisi kontrol sebagai teman, pemantau ataupun bahkan manajer. Jadi setelah saya mengikuti diseminasi ini, menurut saya
posisi yang sebaiknya kita ambil itu adalah yang terbaik itu posisi sebagai manajer. Laras ngoten nggih Bu? Ya. Jadi terima kasih Bu Mia sudah mengundang saya dalam diseminasi ini, dan insya Allah saya akan menerapkan dalam pembelajaran saya di kelas saya, dan juga mungkin nanti di kelas saya akan menerapkan keyakinan-keyakinan kelas yang sudah diterapkan oleh Bu Mia. Terima kasih, mungkin hanya itu kesan-kesan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Berarti tadi pendapat dari Bu Dian, mungkin Bu Dian belum pernah atau mungkin ke penghukum terus, posisi kontrol penghukum. Jadi nanti kedepannya Bu Dian mau menerapkan, jadi menjadikan campur dari diri Bu Dian sendiri. Oh, saya belum melakukan budaya positif atau keyakinan kelas yang ada di kelas saya. Bu Dian kedepannya mau melakukan lagi, berarti hari ini diseminasi saya diterima oleh Bapak Ibu Guru ya. Alhamdulillah, saya juga merasa senang sudah bisa menularkan atau memberikan ilmu yang saya dapatkan dari mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Alhamdulillah bermanfaat bagi Bapak Ibu Guru semuanya, sehingga nanti kedepannya kita dapat berkolaborasi ya. Nah, demi memajukan ke peserta didik kita agar lebih baik lagi, tujuannya kita kepada peserta didik kita ya. Jadi mungkin yang kurang atau belum bisa diterapkan di kelasnya masing-masing maupun di luar kelas. Monggo kalau bisa mau nambahin malih nggih. Sampun, oke. Alhamdulillah refleksi dari diseminasi pada pagi hari ini tentang modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Alhamdulillah sudah terlampaui, selesai. Saya juga merasa senang sudah diberikan waktu untuk menyampaikan paparan materi pada pagi hari ini. Saya mau mengucapkan terima kasih ya. Mungkin mengganggu waktu Bapak Ibu Guru atau bagaimana, saya sangat senang sekali. Alhamdulillah ya. Itu saja diseminasi dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mungkin penyampaian saya atau tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya, karena saya pribadi hanya manusia yang jauh dari kata sempurna. Akhir salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Guru yang telah memaparkan materi budaya positif atau disiplin positif yang kita sudah dengarkan tadi. Alhamdulillah saya sebagai pembawa acara juga mendapat ilmu. Sebagai guru kita dituntut untuk membina murid kita menjadi lebih baik lagi, bertanggung jawab dan juga mandiri. Betul tidak Bu? Nah, untuk acara selanjutnya yaitu penutupan, marilah Bapak Ibu Guru kita tutup acara kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sebelumnya apabila ada kesalahan kelentang-kelentu dalam acara ini, saya sebagai pembawa acara mohon minta maaf. Segitu saja ya Bu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijajah tadi makan sudah ya. Nah di sini kan sudah masak deh. Nah sekarang Bu Guru mau ngajak kalian anak-anak kelas 1 ngajak apa Bu?
mengajak membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas atau tata tertib hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Nah, di sini kelas 1 nanti berpendapat ya bersama-sama ya. Nah, keyakinan kelas contohnya Bu Guru mau memberikan satu contoh, yaitu yang pertama adalah menjaga kebersihan kelas. Setuju atau tidak? Bisa begitu? Setuju, menjaga kebersihan kelas. Kita tulis ya, menjaga kebersihan kelas. Ya, kita tulis ya. Yang pertama adalah menjaga kebersihan kelas. Kebersihan kelas itu apa saja kan? Kebersihan kelas adalah tadi ya, menyapu, terus apa lagi? Menata buku, terus menyulai juga ya, terus membuang sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan kelas menjaga kebersihan kelas guru kasih dalam kurung berarti menyapu. Terus apa lagi tadi? Menata buku. Terus tadi mensulai meja dan kursi. Terus yang terakhir adalah membuang sampah pada tempatnya. Kelas 1 sudah melakukan belum? Oke, berarti ini jadi permanen ya keyakinan kelas kita ya, ada tempatnya. Terus apa lagi selain menjaga kebersihan kelas? Apa lagi? Ayo. Memakai apa Mas Bos? Oh iya, memakai baju seragam lengkap ya. Oke, kita tulis lagi. Memakai seragam lengkap ya, seragam lengkap. Contohnya seragam lengkap itu apa aja, Be? Apa aja? Seragam yang lengkap itu apa aja? Berarti menggunakan kalau hari Senin Selasa kita menggunakan sesuai harinya menggunakan ikat pinggang, menggunakan dasi, sepatunya juga warna hitam. Terus kaos kaki jika bajunya merah putih menyesuaikan berarti warnanya putih. Jika pakai pramuka menggunakan kaos kaki hitam. Terus kalau pacaran menggunakan terus berpakaiannya juga rapi, memakai seragam lengkap dan rapi, bajunya rapi, terus apa lagi? Kalau sekolah kita tidak boleh apa? Iya, kamu setuju nggak? Setuju tidak kalau terlambat? Kalau terlambat setuju tidak? Berarti kalian setuju tidak terlambat? Ya, berarti kalau ke sekolah tidak boleh terlambat. Kita buat juga ya. Datang tepat waktu datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu itu termasuk berarti tanggung jawab. Terus selain tanggung jawab tepat waktu, berarti Bu Guru tulis di sini datang tepat waktu ini adalah tanggung jawab. Terus apa lagi? Datang tepat waktu, tanggung jawab, Terus apa lagi? Belajar kelas 1 apa? Belajar dengan sungguh. Setuju tidak kalau kalian belajar dengan sungguh-sungguh, dengan semangat? Ya, belajar dengan sungguh-sungguh. Kita tulis lagi ya. Belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar
hanya bercanda aja ya, tapi tetap belajarnya dengan sungguh-sungguh. Terus apalagi biar kita selalu senang, berarti kita harus melakukan budaya 5S. Apa budaya 5S masih ingat? Yaitu senyum, kita tulis di situ loh, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Gitu enggak? Sebagai anak sekolah, sebagai pelajar, kamu harus melakukan budaya 5S ya, ditulis ya permanen deh. Oke, berarti kita selalu menerapkan budaya 5S. 5S itu apa aja nih ya? Sudah kita tulis di sini deh. Salam, terus apa lagi? Senyum, sapa, sopan dan sopan, santun, ya. Berarti kelas 1 juga melakukan keyakinan kelas ini, kesepakatan ini menerapkan budaya 5S. Nah, ini apalagi ditambahi apalagi selain itu? Budaya yang pertama menjaga kebersihan kelas, ada menyapu, menata buku, mencuci meja dan kursi, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua memakai seragam lengkap dan rapi. Terus datang tepat waktu. Berarti tanggung jawab, belajar dengan sungguh-sungguh juga. Belajar dengan sungguh-sungguh berarti ya kalau duduk ada PR dikerjakan. Terus apa lagi nih ya, menerapkan 5 budaya S, yaitu senyum, salam, senyum, sapa, dan sopan santun. Setuju kalian? Mana jempolnya setuju? Mana jempolnya setuju? 1, 2, 3. Terus 1, 2, 3. Setuju nggih? Nah, berarti kita sepakati nggih, sekarang kelas 1 punya keyakinan ke kelas, yaitu ada 5 poin nggih. Mas Tulus, ada berapa poin Mas? 5 poin. Nanti kita baca lagi nggih. Ayo dibaca bareng-bareng. Keyakinan kelas 1. 1. Menjaga kebersihan, yaitu dengan menyapu, menata buku, mencuci meja dan kursi, membuang sampah pada tempatnya. Terus yang kedua yaitu memakai seragam lengkap dan rapi. Yang ketiga yaitu datang tepat waktu atau tanggung jawab. Yang keempat belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kelima menerapkan budaya 5S, yaitu salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Oke, setuju? Ayo kelas 1. Kelas 1, 1, 2, 3. Yo, ayo kita 1, 2, 3. Yo, setuju? 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 Ayo yang keras setuju? Oke, tepuk tangan buat anak kelas 1. Itu saja nggih. Berarti sudah kita sepakati nggih, keyakinan kelas 1 ada berapa poin? 5. Nah, itu saja yang Bu Guru bisa sampaikan nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.